warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Mahasiswa, Bapak Ibu Kepala Sekolah, serta Bapak Ibu Guru hebat. Perkenalkan, saya Vivi Puspasari, mahasiswa Pasca Sarjana jurusan Manajemen Pendidikan Islam Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batu Sangkar. Sekarang akan mempresentasikan sebuah tugas dari perencanaan pendidikan Islam dengan tema fungsi-fungsi perencanaan pendidikan. Perencanaan pendidikan merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam sebuah manajemen pendidikan yang nantinya akan menentukan arah, tujuan, serta efektivitas penyelenggaraan pendidikan itu sendiri. Tanpa perencanaan yang matang, proses pendidikan akan berjalan tanpa arah, sehingga tujuan pendidikan itu sulit tercapai secara optimal. Pada era globalisasi dan pemanfaatan teknologi yang luar biasa ini, perencanaan pendidikan semakin penting dan sudah menjadi keharusan sehingga pendidikan mampu menjawab tantangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Jadi, perencanaan pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai pedoman, tetapi juga sebagai alat pengendali, pengambil keputusan, dan penjamin mutu pendidikan. Kita akan mulai pada tahapan melihat fungsi-fungsi dari perencanaan pendidikan itu sendiri. Yang pertama, fungsinya adalah sebagai pedoman dan arahan. Sobat mahasiswa, tentu ketika kita melakukan tahapan perencanaan ini, jelas ini adalah tahapan awal yang harus kita lakukan. Karena di tahapan ini kita akan melakukan perancangan, melakukan pemetaan serta analisa terhadap sumber daya manusia serta waktu yang akan kita sesuaikan. Sehingga nantinya ketika perumusan visi, misi, dan tujuan pendidikan atau tujuan satuan pendidikan kita dapat melaksanakan apa yang kita rencanakan itu. Yang secara dari sebuah perencanaan adalah sebagai pengendali dan evaluasi. Ketika kita telah melakukan perencanaan, tentu akan perlu sebuah evaluasi atau alat pengendali terhadap pelaksanaan program pendidikan. Melalui perencanaan ini, lembaga pendidikan dapat memantau dan mengevaluasi sejauh mana program yang dijalankan itu telah sesuai dengan tujuan yang telah kita tetapkan di awal tadi. Jadi ketika terdapat penyimpangan, perencanaan itu perlu dilakukan penyesuaian atau perbaikan. Dan evaluasi yang berkelanjutan juga menjadi dasar dalam pengambilan sebuah keputusan untuk pengembangan pendidikan selanjutnya. Adapun fungsi perencanaan pendidikan yang ketiga adalah sebagai tahapan pengambilan keputusan. Perencanaan pendidikan memberikan dasar yang kuat dalam pengambilan sebuah keputusan, baik dalam hal sebuah kebijakan, alokasi sumber daya, maupun penetapan sebuah prioritas program. Hal ini menjadi suatu yang sistematis. Keputusannya yang diambil itu lebih rasional, objektif, dan berdasarkan data yang sudah kita petakan dan kita rencanakan tadi. Sobat mahasiswa dan Bapak Ibu Kepala Sekolah, fungsi yang keempat yaitu perencanaan sebagai penjamin mutu dari pendidikan. Perencanaan pendidikan yang berfungsi sebagai sebuah alat untuk menjamin mutu pendidikan itu akan tergambar dan terlihat melalui perencanaan yang matang. Lembaga pendidikan dapat memastikan bahwa seluruh komponen pendidikan, mulai dari kurikulum, tenaga pendidik, sarana prasarana, hingga proses pembelajaran berjalan sesuai standar yang telah ditetapkan. Jadi, perencanaan juga memungkinkan lembaga pendidikan itu untuk melakukan inovasi dan penyesuaian terhadap perkembangan zaman. Kalau kita lihat sekarang ini, tentu inovasinya bergerak di bidang pemanfaatan teknologi.
Fungsi yang kelima adalah perencanaan pendidikan sebagai adaptasi dan responsif terhadap perubahan. Seperti yang sudah dibicarakan tadi, untuk zaman sekarang perencanaan pendidikan itu harus lebih adaptif lagi dan responsif terhadap perubahan lingkungan ataupun perubahan zaman, baik secara internal maupun eksternal. Dalam menghadapi tantangan globalisasi, kemajuan teknologi, dan dinamika kebutuhan masyarakat, perencanaan mampu tampil secara fleksibel dan inovatif. Hal itu sangat diperlukan agar pendidikan tetap relevan dan bisa kompetitif di zaman sekarang ini. Terakhir, fungsi dari perencanaan pendidikan yaitu partisipasi dan kolaborasi. Perencanaan pendidikan mampu mendorong partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan, seperti siswa, guru, orang tua, serta masyarakat. Melalui proses perencanaan ini, keputusan yang akan diambil bisa melalui sistem kolaboratif, sehingga semua pemangku kepentingan hadir dan ikut serta dalam perencanaan pendidikan itu sendiri. Sebagai tahapan kesimpulan dari presentasi ini, perencanaan yang matang akan mampu menggambarkan keberhasilan dalam mencapai tujuan pendidikan itu sendiri. Jadi pada tahapan perencanaan pendidikan ini memang harus kita lakukan, harus kita laksanakan, karena perencanaan itu sendiri menjadi hal yang sangat penting dan fundamental, sehingga mampu menggiring kita ke arah maupun tujuan yang hendak kita capai. Jadi dengan perencanaan yang baik, lembaga pendidikan dapat berjalan secara efektif, efisien, dan mampu menghasilkan lulusan yang berkualitas, seperti yang kita usung sekarang ini, 8 dimensi profil lulusan. Baik sobat mahasiswa, mari kita lakukan perencanaan lebih matang lagi, kita lakukan pemetaan, kita lakukan analisis, sehingga tahapan perencanaan yang menitik beratkan pada sumber daya manusia terhadap waktu dan sarana serta prasarana lainnya mampu menopang untuk keberhasilan pada pendidikan Indonesia. Terima kasih, salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.